hij loopt daar. Het is gewoon een topper. Ja, ik heb geen andere woorden voor. Hij heeft net gisteren zijn modellencontract getekend, hè? Oh, is het zo? Een beetje meer dan ik. Heb je al een beetje een catwalkloopje? Nee, nog niet helemaal. Die moet ik nog een beetje leren. Kan niet? Een magenzee. Hai Penners, welcome to Pen Story. The power of netizen adalah istilah yang sangat familiar di era media sosial seperti sekarang. Gimana enggak, netizen sebagai warga internet adalah tambang emas bagi para influencer dan konten kreator yang mencari cuan di dunia maya. Kali ini, Pen Story akan membahas tentang para netizen baik hati yang sangat berjasa dalam kehidupan seseorang dan semuanya udah Pen Story tulis hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin upload tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Udah? Lanjut. Menyumbang obat langka. Gadis berusia 17 tahun bernama Song Surui yang berasal dari wilayah Chengdu di Tiongkok ini menderita infeksi paru-paru parah setelah menjalani transplantasi sumsum tulang. Surui menderita demam yang hampir merenggut nyawanya. Setelah itu, Surui langsung dipindahkan ke ruangan perawatan intensif. Dokter mengatakan bahwa sangat kecil kemungkinan Surui untuk pulih atau bahkan sembuh walaupun suplai oksigennya udah maksimal. Ternyata satu-satunya obat yang dapat meredakan gejala akut Surui adalah Cidofovir, tapi sayang obat ini nggak tersedia di Cina daratan. Dan selama berminggu-minggu, Ibu Surui selalu menemaninya di rumah sakit. Ibu Surui bertekad apapun yang terjadi, putrinya harus bisa selamat dari penyakitnya. Ibu Surui mendapatkan ide untuk meminta bantuan lewat media sosial. Akhirnya, seorang pria yang berasal dari Samaria merespon hal ini dan langsung mengumpulkan donasi untuk membeli Cidofovir di negara yang tersedia dan langsung terbang ke Chengdu untuk mengantarkan obat tersebut. Akhirnya, setelah menerima pengobatan, Surui berhasil melewati masa kritisnya dan melanjutkan pengobatan leukemia yang selama ini ia derita. Surui adalah gadis yang periang, ia bercita-cita menjadi seorang pramugari di masa depan. Semoga Surui cepat sembuh dan bisa meraih cita-citanya ya. Berhasil melacak pencuri. The power of netizen berikutnya kali ini berhasil mengungkapkan pelaku pembobolan sebuah rumah yang sedang ditinggalkan oleh pemiliknya. Pada tanggal 27 November 2019 lalu, peristiwa pencurian yang terjadi di sebuah rumah di Jalan Haji Sibi, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Dalam video tersebut, terekam seorang wanita menggunakan kerudung memasuki rumah dengan tenang, menerobos masuk lewat pintu belakang, dan diduga mengambil sejumlah barang berharga di dalamnya. Kejadian tersebut viral setelah video rekaman CCTV yang merekam aksi pencurian diposting di media sosial. Citra sebagai pemilik rumah mengaku kehilangan sejumlah uang dan barang berharga dengan total 120 juta rupiah. Adapun harta benda yang diambil pelaku adalah uang tunai 1.500 dolar Amerika, logam mulia 25 gram, 100 gram perhiasan emas, dan uang tunai sejumlah 2 juta rupiah. Citra langsung melaporkan pencurian ini ke pihak kepolisian, namun karena Citra menganggap petugas kurang tanggap menangani kasusnya, Citra langsung mengunggah rekaman CCTV tersebut ke media sosial. Ribuan komentar dan tanggapan akhirnya mendapat titik terang. Beberapa netizen mengenali terduga pencuri tersebut mulai dari nama hingga alamat lengkapnya. Dengan berbekal info dari netizen, Citra melapor kembali kepada pihak kepolisian dan meminta untuk mendatangi rumah terduga pelaku. Akhirnya, pelaku berhasil diamankan meskipun terus menyangkal bahwa ia adalah pencurinya. Terpisah 22 tahun. Inilah kisah gadis asal Malaysia bernama Ayu. Hari itu, Ayu baru mengetahui bahwa dirinya ternyata adalah anak adopsi hingga sekarang usianya menginjak 22 tahun. Ayu kemudian mengunggah foto ibu kandungnya semasa muda ke sosial media Twitter. Unggahan Ayu mendapatkan respon yang mengejutkan. Ternyata postingannya dilihat oleh adik dari ibu kandung Ayu. Hal ini menjadi awal pertemuan ibu dan anak yang terpisah selama 22 tahun. Tak lama, pertemuan yang mengharukan pun terjadi. Siti, ibu kandung Ayu, sangat bersyukur bisa melihat putrinya lagi. Beliau bercerita bahwa dulu, dirinya tak punya pilihan lain selain menyerahkan Ayu untuk diadopsi, karena keadaan dirinya waktu itu sangat tidak memungkinkan, dan berharap masa depan Ayu akan jauh lebih baik dibanding jika harus diasuh olehnya.
Dari pertemuan ini, ibu angkat Ayu dengan berat hati mengizinkan jika Ayu ingin kembali kepada ibu kandungnya. Tapi Ayu menolak karena rasa baktinya kepada ibu angkat yang selama ini membesarkannya dan ingin terus berhubungan dengan ibu kandungnya meski tidak tinggal bersama. Nasib kuli bangunan. Jika netizen bisa membuat seseorang menjadi depresi dengan komentar yang bernada negatif, netizen juga sanggup membuat orang yang tadinya bukan siapa-siapa dalam sekejap berubah menjadi selebriti. Hal ini dialami oleh Nicky Liebert, pria sederhana asal Amsterdam ini memiliki wajah yang dianggap netizen sangat tampan. Dalam sekejap ia berhasil memperbaiki nasibnya dari seorang kuli bangunan menjadi model profesional. Pertama kali Nicky ditemukan oleh seorang mahasiswi fashion dan modeling Amsterdam bernama Danica. Danica awalnya malu untuk meminta foto dari Nicky, tapi ia memberanikan diri dan akhirnya Nicky pun berhasil diajak foto layaknya model pria. Setelah foto Nicky diunggah di internet, dalam sekejap dirinya langsung viral. Bahkan Instagramnya mendapatkan 22.000 pengikut aktif dalam waktu 24 jam saja. Akhirnya Nicky diundang oleh agen modeling yang tertarik dengannya dan berhasil menjadi model profesional hingga sekarang. Presenter TV. Bukan hanya selebriti, reporter berita juga nggak akan bisa lolos dari perhatian netizen. Dan kali ini, seorang netizen dianggap sangat berjasa karena berhasil menebak tentang penyakit yang diderita oleh seorang reporter berita televisi ini. Reporter televisi ini bernama Victoria Price. Ia bekerja untuk WFLA TV di Tampa, Florida. Victoria mengungkapkan bahwa dirinya bisa tahu jika ia menderita kanker karena seorang netizen terus-menerus mengirimkan email kepada dirinya dan menunjukkan adanya benjolan di lehernya. Awalnya, Victoria adalah orang yang gak peduli dengan kesehatannya. Meskipun waktu itu, ia selalu memberitakan tentang COVID-19, tapi karena email dari netizen ini, akhirnya ia memeriksakan diri ke dokter dan memang hasilnya benar seperti yang dikatakan oleh netizen tersebut. Tapi karena bisa didiagnosa lebih awal berkat peringatan dari netizen, Victoria berhasil lolos dari penyakitnya tersebut. Pejabat mencurigakan. Selain jeli dengan kehidupan artis dan selebritis, netizen juga sangat memperhatikan kehidupan dari para pejabat negara, terlebih pejabat negara yang dianggap menyebalkan, semaunya, dan terkesan nggak pro terhadap rakyat. Hal ini terjadi kepada seorang pejabat korup di provinsi Shaanxi, Cina bernama Yang Dacai. Yang Dacai mengakui menerima suap, tapi ia bisa menjelaskan secara rinci daripada harta keluarga yang mencapai 5 juta yuan atau sekitar 11,3 miliar rupiah bisa ia miliki. Pemeriksaan Yang Dacai bermula ketika masih menjabat, dirinya datang ke TKP sebuah kecelakaan bus yang menewaskan 36 orang dan bukannya bersikap prihatin tapi malah senyum dan menyeringai. Netizen yang kesal dengannya lantas menyelidiki lebih lanjut. Netizen berhasil menemukan Yang Dacai mengenakan jam mahal yang kemungkinan gak akan bisa ia beli jika menggunakan gaji sebagai pegawai negeri. Akhirnya, Partai Cina memecat Yang Dacai dan kasus Yang Dacai dan pemeriksaan tentang harta bendanya bergulir di pengadilan dan mendapatkan vonis 15 tahun penjara. 5 million yuan worth of such property. He was also fined 50,000 yuan. Penners, video kali ini sampai di sini aja. Netizen adalah aset dunia digital. Jika berhasil mengambil hati netizen, maka bisa dipastikan kamu akan sukses di dunia maya. Jika sebaliknya, maka kamu harus siap dengan depresi dan tekanan karena ada istilah maha benar netizen dengan segala ucapannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat buat balikin mood optimis kamu supaya lebih baik di masa depan. Bye-bye!